Warnanya bagus. Baik, pada hari ini saya mau review tatakan vakum dari bengkel print yang untuk Riket Alpha Gen 3. Jadi ini Riket Alpha Gen 3 saya yang generasi pertama yang tatakan vakumnya belum ada heater. Nah, sekarang saya mau ganti tatakan vakumnya ada heater supaya kalau kita ketemu pet film lembab itu nanti hasil cetaknya pas keluar bisa dikeringkan sedikit supaya tidak banyak tepung yang nempel di luar gambarnya. Nah, ini bautnya udah saya buka yang di bawahnya. Jadi saya tinggal cabut keluar. Kemudian saya cabut kabelnya. Nah, untuk Riket Alpha Gen 3 ini di sini ada dua kabel. Sebelah kiri untuk kipas, sebelah kanan ini yang 24 volt itu untuk pemanas tatakan vakumnya. Oke. Nah, sekarang kita ambil dulu tatakan vakum yang ada heaternya. Nah, ini tatakan vakumnya baru dikirim. Packagingnya bagus, sangat banyak sekali bubble-nya, jadi sangat aman. Ini udah saya buka tadi. Nah, ini kipasnya ada di bawah. Kipasnya di bawah. Nah, ini ada settingan untuk heaternya. Nah, jadi depannya ini adalah heater. Nah, begitu pet film keluar kena heater akan agak sedikit kering di bagian pinggiran desainnya. Jadi sisi positifnya tidak banyak menempel tepung di luar area cetak. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini yang 24 volt yang kabel sebelah kanan. Ini yang 12 volt untuk kipasnya. Oke, saya tancap yang 24 volt. Kemudian 12 volt untuk kipas. Oke, sudah masuk. Saya kencangkan dulu penahan baut penahan di bawahnya, kemudian kita tes nyala. Oke, saya udah pasang kabel power, ada dua kabel power udah pasang, lampu Riketnya sudah nyala. Sekarang kita coba tes nyalakan vakumnya tanpa nyalakan printernya. Oke, kedengaran bunyi kipasnya. Kipasnya ada di bawah sekarang. Kalau yang sebelumnya kan kipasnya di samping kiri kanan, sekarang sudah di bawah. Terus kita lihat, nah ini juga heaternya sudah nyala. Ini di set di suhu 50 derajat Celcius. Sekarang suhunya 32. Nah, kalau kita pegang atasnya ini udah mulai hangat. Jadi naik panasnya lumayan cepat juga. Tengah lebih cepat panas, pinggirnya nanti akan menyusul. Oke, nah mau dinyalakan boleh, tapi kalau kita belum cetak kita matikan dulu juga boleh. Kita tekan tombolnya, nah dia akan mati. Jadi kalau udah siap cetak, udah selesai head cleaning, nozzle check, udah siap cetak, baru kita nyalakan. Naiknya cepat juga suhunya. Oke, jadi nah sini saya matikan lagi. Kipasnya ada di bawah. Oke, sekarang saya tinggal pasang kedua baut penahannya. Setelah itu kita bisa tes cetak. Baik, nah ini saya sudah kirim file untuk cetak. Ini cetakannya udah hampir selesai. Nah, begitu maju, kemudian kena heater. Jadi area-area pinggir desain akan jadi lebih kering, jadi tidak gampang nempel powder. Kemudian jangan takut tintanya kering, karena tinta DTF ini kalau ketemu suhu 50 derajat Celcius, nah ini heaternya juga saya nyalakan, vakum juga nyala. Nah, begitu tintanya ketemu suhu 50 derajat Celcius itu dia akan kering sebentar, kemudian akan keluar seperti kayak minyak tipis gitu. Nah, minyak tipis itu yang akan nempel tepung. Jadi ini kita pakai konsepnya printer DTF flash format. Printer DTF flash format juga sama, depannya ada heater.
Kemudian pas mau masuk ke mesin powder juga ada heaternya, biasa ada plat heaternya juga. Nah jadi mereka heaternya cukup panjang juga, jadi sama aja. Begitu ketemu heater, ini saya nyalakan bridge, kita lihat. Nah di tintanya itu kayak ada minyak-minyak tipis gitu. Kalau kita pakai bridge kelihatan, ya dia kayak glossy kayak ada minyak tipis gitu. Nah minyak tipis ini nanti yang akan nempel ke powder. Cuma kalau sudah ketemu heater, area yang seperti celah-celah kecil begini, kadang kan resiko nempel powder ya. Nah ini udah selesai. Nah kadang kan, nah tadi yang paling belakang keluarnya terlalu cepat, masih belum kena heater, jadi saya mundurkan sedikit supaya dia kena heater dulu. Nah, jadi area-area celah-celah kecil gini yang biasa ada resiko nempel powder karena kena uap dari tintanya itu masih rada lembab, tapi begitu ketemu heater dia akan kering celah-celahnya. Nah yang di tintanya juga akan keluar sedikit minyak tipis yang akan nempel ke powder. Oke, ini area sini saya kasih panas sedikit dari heaternya dulu. Oke, nah sekarang kita potong dan kasih powder. Untuk motongnya juga cukup simple. Di sini ada celahnya, kita pakai cutter, potong di celah ini. Oke, ini hasil cetaknya. Warna kulitnya bagus, hijau stabilonya juga bagus. Oke, kita kasih powder. Oke, bisa lihat tintanya kayak ada minyak-minyaknya sedikit, glossy gitu. Oke, kita kasih powder. Oke, bagus. Di celah-celahnya tidak banyak tepungan nempel. Oke, sekarang kita oven. Nah ini saya masih pakai oven kue. Suhu 120 derajat Celcius. Pemanas atas saja. Terus kita set timer 4 menit. Oke, sudah selesai. Selesai. Hasil powdernya juga merata. Lihat glossy itu. Oke, kita tunggu dingin. Setelah itu kita press ke kaos. Baik, sebelum press DTF-nya, kaosnya kita press awal dulu. Press di suhu 150 atau 160 di 15 detik. Ini saya pakai suhu 150 derajat aja. Oke, kita taruh.
suhu tergantung mesin press. Kalau 150 bisa bagus, berarti pakai 150. Kalau 150 dirasa kurang nempel, bisa naikkan ke 160. Tekanan harus cukup kuat. Oke, saya pindahkan ke meja, kita tunggu dingin. Oke, sudah dingin, kita cabut. Warnanya bagus, gradasinya juga oke. Cuma memang kalau yang terlalu halus itu nggak semuanya bisa nempel gradasinya. Cuma yang pasti bagian tengah-tengah gini bekas powdernya itu tidak ada, bersih. Nah, kayak powder di tengah-tengah desain, di bolongan-bolongan itu bersih. Oke, tinggal press finishing. Oke, kita press finishing. Oke, selesai, hasilnya bagus. Nanti kita lihat pas digantung kaosnya. Oke, nah ini hasilnya. Hasilnya bagus. Kita coba dapetin. Feelnya juga enak, lembut, lentur. Pakai powdernya Vator yang TPU, tinta putihnya pekat, terus warna kulitnya juga gradasinya bagus, hijau stabilonya oke, bagus, hijau navy juga bagus, dan yang penting tidak banyak powder yang nempel karena ada pakai heater. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.